Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tes potensi akademik tipe soal logika penalaran dan semoga bermanfaat. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya ya. Silakan disimak sampai dengan selesai soal nomor satu. Semua burung punya sayap. Sebagian hewan yang punya sayap bisa terbang. Kesimpulan yang tepat adalah. Nah, teman-teman untuk tipe soal seperti ini, jika pada kalimat pertama didahului kata semua dan pada kalimat kedua didahului kata sebagian, maka pada bagian kesimpulan kita pilih yang kalimat pertama didahului kata sebagian, teman-teman. Dan dari pilihan jawaban yang ada, yang didahului kata sebagian hanya yang B. Jadi jawabannya ini B. Kemudian kita teruskan untuk meyakinkan, kita coret yang kata semua ya, kita ambil kata sebagian. Jika pada kalimat pertama dan kalimat kedua ada kata yang berulang, di sini kata punya sayap, kita coret, di sini juga punya sayap, kita coret. Maka kesimpulannya adalah sebagian hewan ini diwakili oleh burung, teman-teman. Karena burung bagian dari hewan. Jadi sebagian burung bisa terbang. Jadi jawabannya sebagian burung bisa terbang. Nah, terbukti B, teman-teman. Jelas ya? Nah, sekarang pembuktian logika matematikanya. Misalkan P adalah burung. Kemudian Q adalah sayap dan R-nya terbang. Maka bentuk implikasinya burung punya sayap, berarti jika P maka Q. Kemudian yang punya sayap bisa terbang. Jika Q maka R. Nah, kalimat yang boleh kita coret tadi teman-teman adalah yang Q ini. Jadi Q-nya dicoret. Sehingga kesimpulannya jika P maka R. Dan ini artinya sebagian burung bisa terbang. Jelas ya? Lanjut soal yang kedua, semua pejabat tidak miskin, semua mahasiswa tidak dapat dibohongi. Maka, nah, kalau kita perhatikan dari dua kalimat ini, teman-teman, pada kalimat pertama, semua pejabat tidak miskin, kita misalkan seperti sebuah lingkaran seperti ini ya. Nah, pada kalimat kedua, semua mahasiswa tidak dapat dibohongi. Nah, di sini terlihat antara dua lingkaran ini tidak ada kaitannya, tidak ada irisannya, atau tidak ada hubungannya, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Jelas ya, jadi jawabannya D. Lanjut soal yang ketiga, sebuah siswa yang lulus ujian pasti pandai. Sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Simpulan yang tepat adalah. Nah, soal seperti itu teman-teman, bisa kita selesaikan dengan tiga cara. Untuk cara pertama, sebagaimana pada soal sebelumnya, yaitu jika pada kalimat pertama didahului kata semua dan kalimat kedua didahului kata sebagian, maka pilihan jawabannya kita pilih yang didahului kata sebagian, teman-teman. Yang mungkin adalah A, D, atau E. Kemudian tidak perlu ada kata yang berulang. Di sini ada kata pandai, ini juga kata pandai. Maka yang E ini sudah salah. Misalkan yang A atau D. Yang A ini ada kalimat tidak mengikuti ujian. Ini tidak sesuai dengan pernyataan pertama dan kedua. Jadi bukan pilihan yang A ini. Maka jawabannya adalah D. Ini cara pertama teman-teman ya. Kemudian cara yang kedua, pada kalimat pertama, ini kalimatnya positif ditandai dengan tidak adanya kata tidak atau bukan. Pernyataan pertamanya kalimat positif, kemudian pada kalimat kedua ada kata bukan. Berarti pernyataan keduanya adalah negatif. Maka kesimpulannya teman-teman harus kita ambil yang kalimatnya negatif. Kalimat negatif jadi dimaksudkan adalah lawan dari pernyataan pertama. Kalau pernyataan pertama kalimatnya positif, maka kesimpulannya negatif. Di sini kan kata siswa yang lulus ujian. Maka kalimat negatifnya siswa yang tidak lulus ujian. Dan terbukti kan sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Jelas teman-teman ya, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga pembuktian pakai logika matematika. Yaitu untuk P-nya siswa lulus ujian, yang Q-nya pandai. Jika P maka Q. Artinya jika siswa lulus ujian, maka pandai. Ini pada kalimat yang pertama. Kemudian kalimat berikutnya adalah siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Berarti lawan dari Q, bukan Q. Maka kesimpulannya adalah kalau ini bukan Q, maka bukan P. Bukan P artinya siswa yang tidak lulus ujian. Maka kesimpulan lengkapnya adalah sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Lanjut soal yang keempat. Sebagian pelajar SMA 2 suka pelajaran eksak. Semua pelajar SMA 2 suka studi tour. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, pada kalimat pertama didahului kata sebagian. Pada kalimat kedua didahului kata semua. Kemudian lanjutannya, di sini suka pelajaran eksak.
kalimat keduanya suka studi tour. Nah, ini tidak ada hubungannya. Maka kesimpulannya teman-teman kita gabung antara kalimat pertama dan kedua. Dan gabungannya adalah pelajar SMA 2 suka pelajaran eksak, juga suka studi tour. Maka dari pilihan yang ada, jawaban yang benar adalah yang bagian ini ya, bagian E. Pelajar SMA 2 yang suka pelajaran eksak pasti juga suka studi tour. Jelas teman-teman ya. Kemudian kita buktikan dengan diagram Venn. Untuk semua pelajar SMA 2 suka studi tour. Studi tournya ini kita misalkan sebuah lingkaran besar seperti ini. Kemudian pelajar SMA 2-nya lingkaran yang di dalamnya. Selanjutnya, suka pelajaran eksak, kita buat lingkaran lain yang menjadi irisannya ya. Maka irisannya yang paling dalam ini. Dan cara bacanya, pelajar SMA 2 yang suka pelajaran eksak, pasti juga suka studi tour. Jelas teman-teman ya, jadi jawabannya E. Lanjut soal yang kelima. Jika pemadaman listrik dilakukan, maka perusahaan akan merugi. Jika perusahaan merugi, maka gaji karyawan ditangguhkan. Simpulan yang ekivalen dengan pernyataan di atas adalah. Untuk memudahkan teman-teman, kita buat permisalan. Untuk P sama dengan pemadaman listrik dilakukan. Q-nya perusahaan akan merugi. Kemudian R-nya gaji karyawan ditangguhkan. Implikasinya jika P maka Q, kemudian jika Q maka R. Sehingga kesimpulannya Q-nya kita coret, jadi jika P maka R. Dan cara bacanya, jika pemadaman listrik dilakukan, maka gaji karyawan ditangguhkan. Kita cek pilihan jawabannya. Didahului kata jika pemadaman listrik tidak dilakukan. Nah, ini salah teman-teman ya, harusnya dilakukan. Kita cari ekivalennya dari jika P maka R, yaitu bukan P atau R, atau negasi P atau R. Untuk P-nya pemadaman listrik dilakukan, maka negasi P-nya pemadaman listrik tidak dilakukan, atau gaji karyawan ditangguhkan. Kita cocokkan dengan pilihan jawabannya, pemadaman listrik tidak dilakukan, atau gaji karyawan ditangguhkan. Berarti jawabannya B. Jelas ya? Lanjut soal yang keenam. Sesuai dengan kesepakatan direktur dan karyawan perusahaan X. Karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Ternyata perusahaan ditutup. Kesimpulan yang tepat adalah, untuk memudahkan teman-teman, kita misalkan ya, karyawan mengundurkan diri dan diberi pesangon sebagai P, dan perusahaan ditutup sebagai Q. Kemudian pernyataan diberi pesangon atau perusahaan ditutup, kita tulis P atau Q. Dan ekivalen dari P atau Q sama dengan jika bukan P, maka Q. Kemudian pernyataan berikutnya, ternyata perusahaan ditutup. Berarti pernyataan keduanya Q. Sehingga kesimpulannya adalah bukan P atau negasi P. Kalau P-nya diberi pesangon, maka negasinya adalah tidak diberi pesangon. Kita cocokkan dengan pilihan jawaban yang ada. Kalau ada kalimat tidak diberi pesangon, maka itulah jawabannya. Nah, ini teman-teman, perusahaan tidak memberikan pesangon kepada karyawan. Jadi jawabannya E. Lanjut soal yang ke-7. Badai La Nina menyebabkan curah hujan yang tinggi pada daerah terdampak. Jika suatu daerah tidak mempunyai resapan air yang bagus, maka dampak La Nina akan sangat terasa. Dampak La Nina tidak dirasakan di daerah A. Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah, untuk memudahkan kita buat permisalan. Untuk P-nya adalah tidak mempunyai resapan air yang bagus dari kalimat ini ya. Jika suatu daerah tidak mempunyai resapan air yang bagus, berarti B, maka dampak La Nina akan sangat terasa. Ini sebagai Q. Sehingga implikasinya jika P maka Q. Pernyataan berikutnya, dampak La Nina tidak dirasakan di daerah A. Nah, kalau Q-nya tadi kan dampak La Nina akan sangat terasa. Sedangkan di sini dampak La Nina tidak dirasakan. Berarti negasi Q-nya teman-teman ya. Di sini negasi Q atau bukan Q. Sehingga kesimpulannya adalah negasi P atau bukan P. Kalau P-nya tidak mempunyai resapan air yang bagus, maka negasi P-nya adalah mempunyai resapan air yang bagus. Kita cocokkan dengan pilihan yang ada kalimat mempunyai resapan air yang bagus. Nah, ini daerah A mempunyai resapan air yang ini ya. Daerah A mempunyai resapan air yang bagus. Jawabannya C. Lanjut soal yang ke-8. Pengamat A menyatakan, banyak karyawan yang semangat bekerja karena mendapatkan status sosial berdasarkan jabatan.
Pengamat B menyatakan, sebagian besar karyawan merasa bersemangat ketika suasana lingkungan kerja nyaman. Data menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan di perusahaan X mencapai target kerjanya ketika mereka mendapatkan dukungan antar rekan kerja. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan ya, menurut pengamat A, karyawan bersemangat karena jabatan. Pengamat B, karyawan bersemangat karena lingkungan kerja nyaman. Sedangkan data menunjukkan bahwa karyawan bersemangat karena hubungan rekan kerja. Berarti data ini memperkuat pengamat B, teman-teman ya. Karena lingkungan kerja nyaman itu salah satunya adalah hubungan rekan kerja yang baik. Memperkuat pengamat B, maka jawabannya adalah D. Jelas ya? Oke, demikian soal dan pembahasan tes potensi akademik logika penalaran. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.